Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Audina, berikut catatan redaksi selengkapnya. Dunia pendidikan kembali tercoreng oleh oknum kepala madrasah aliyah di salah satu desa di Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kali ini oknum guru sekaligus menjabat kepala madrasah aliyah swasta atau yayasan tega berbuat hal yang tak pantas dilakukan oleh seorang tenaga pendidik atau pengajar. Terkait hal ini, Kemenak Tanjung Barat pastikan tidak ada yang ditutupi terkait kasus tersebut, sebab proses akan terus berlanjut karena 5 orang korban pelecehan seksual telah melapor ke Polres Tanjung Barat. Viral di media sosial Instagram, seorang guru yang menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu madrasah aliyah di Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, melakukan perbuatan tak senonoh dan pelecehan seksual terhadap siswinya. 5 orang siswi madrasah aliyah yang menjadi korban pun telah melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib. Terkait hal ini, Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Tanjung Barat, Rusli mengatakan pihak Kemenak melalui pengawas madrasah turun langsung ke lokasi madrasah, serta telah menemui Kepala Madrasah Aliyah Darussalam Parit Itur, Kecamatan Seberang Kota. Dari keterangan yang diberikan, Kepala Madrasah membantah tuduhan pelecehan seksual yang ditujukan kepada dirinya. Namun proses tersebut terus berlanjut karena 5 siswi madrasah telah melapor ke Polres Tanjung Barat pada Minggu sore yang didampingi para orang tua. Bahkan ia juga menegaskan akan siap membantu aparat penegak hukum jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk proses penyelidikan oleh pihak kepolisian Polres Tanjung Barat. Setelah kami mendapat informasi itu, tentu dari Kementerian Agama melakukan langkah-langkah untuk mengetahui kebenaran peristiwa itu kan. Yang pertama, pada hari Sabtu kami dari Kementerian Agama mengutus pengawas madrasah aliyah untuk ke lokasi untuk mencari informasi, dan pengawas tersebut sudah menemui dalam hal ini diduga sebagai pelaku kepala madrasah. Kemudian saya juga berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan direncanakan pada hari Senin atau Selasa kami juga turun ke lokasi untuk menemui pihak korban. Untuk korban itu pengawas tidak ada ketemu langsung dengan korban, hanya menemui kepala madrasah dalam hal ini yang diduga sebagai pelaku. Sementara setelah pengawas turun ke lokasi dan memberikan laporan kepada kami bahwa yang bersangkutan itu pengakuannya tidak ada melakukan sebagaimana yang dituduhkan. Jadi artinya itu hanya memegang kepala dengan bahu seperti itu kan. Namun untuk lebih jelas nanti setelah memang masalah ini diproses kan. Sementara Kepala UPT PPA Tanjung Barat Hardianti mengatakan pihaknya akan tetap mendampingi kasus tersebut, sebab rata-rata korban tersebut merupakan anak di bawah umur yang wajib didampingi hingga proses persidangan. Dan hingga saat ini, kelima korban pelecehan seksual telah diberikan arahan dan pendampingan oleh tim psikolog dari Perlindungan Perempuan Anak di UPT yang ia pimpin. Jadi khusus untuk kasus yang lagi viral ini, memang yang viralnya bahwa mereka dilakukan damai. Nah, tapi pada hari Minggu kemarin, kasus ini dilaporkan ke polisi dengan yang melapor sebanyak 5 orang. Nah, kita sebagai PPA telah melakukan pendampingan pada waktu anak dilakukan pendidikan. Dan seterusnya pada hari ini kita telah melakukan pemeriksaan psikologis anak yang dilakukan oleh psikolog untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dampak dari pelecehan seksual yang dilakukan kepala sekolah terhadap mereka. Nanti hasil psikolog kita lihat apakah anak mengalami trauma berat. Kalau mengalami trauma berat, maka kita akan lakukan pendampingan lanjutan sampai anak. Salah satu hasil dari psikolog itu nanti sebagai bahan untuk berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi. Untuk melakukan kejaksaan harus ada hasil dari psikolog, pemeriksaan psikolog terhadap anak tersebut.
Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Terkait dugaan kasus asusila yang dilakukan oleh oknum guru yang sekaligus menjabat kepala sekolah di salah satu madrasah aliyah yang ada di Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pihak kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat saat ini masih melakukan pendalaman kasus. Kapolres Tanjung Barat, AKBP Agung Basuki menyebutkan bahwa sejak minggu kemarin terdapat 5 orang siswi madrasah aliyah yang melapor ke Polres Tanjung Barat yang didampingi para orang tua korban. Terkait dugaan asusila yang dilakukan oleh oknum guru yang menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu madrasah aliyah di Kecamatan Seberang Kota, Tanjung Jabung Barat. Terkait hal ini, Kapolres Tanjung Barat AKBP Agung Basuki menjelaskan, kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kepala madrasah aliyah Darussalam ini terus bergulir, guna mengetahui secara pasti unsur kebenaran yang terjadi. Sebab saat ini pihak Polres Tanjung Barat tengah melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang siswi madrasah aliyah yang menjadi korban. Bahkan dalam waktu dekat, pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan terhadap kepala madrasah aliyah Darussalam tersebut sebab guna mengetahui fakta sebenarnya. Tentang adanya dugaan pelecehan dari salah satu oknum kepala sekolah kepada siswanya. Menyikapi hal tersebut tentunya kami sudah mengambil langkah yang selama ini ternyata pihak korban maupun keluarga enggan melaporkan. Setelah kemarin kami datangin pihak keluarga korban dan juga para korban meyakinkan kepada para korban sehingga kemarin dari kelima korban didampingi oleh pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke Mapolres Tanjung Jabung Barat. Dari kelima korban didampingi dari pihak keluarga, tadi malam sudah kita lakukan pemeriksaan dan saat ini kami sedang melengkapi alat bukti dan melakukan gelar perkara. Langkah-langkah selanjutnya tentunya kami akan memanggil kepala sekolah untuk kami konfirmasi terkait dengan kejadian tersebut. Lebih lanjut, AKBP Agung Basuki menambahkan, dari keterangan korban, kasus ini bermula dari setoran hafalan tahfiz melalui kepala madrasah, dan khusus siswa laki-laki dipanggil berdua, sedangkan siswi perempuan hanya dipanggil satu persatu untuk menyetor hafalan ayat pendek. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum kepala madrasah aliyah ini, yakni dengan mencium kening, bibir, dan memegang bagian intim korban. Ini kejadiannya sekitar bulan Februari. Pada saat siswa ini akan melakukan setor hafalan di ruang kelas, saat itu untuk siswa laki-laki dipanggil 2 orang setiap menyetorkan hafalan, tapi untuk siswi yang perempuan dipanggil sendiri-sendiri. Pada saat mereka setelah melakukan setoran hafalan, cara melakukan pelecehan yaitu dengan pertama mencium kening, kemudian mencium bibir, dan juga memegang bagian dada dari siswa tersebut. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPM PPA Kota Jambi mencatat 19 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di awal tahun hingga 13 April 2024. Kepala Dinas PM PPA Kota Jambi, Novarintiwi Dewanti menjelaskan, rata-rata kasus yang masuk berupa kekerasan fisik di dalam keluarga atau KDRT. Sementara itu, sepanjang 2023 terdapat 93 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Jambi. Angka ini terbagi menjadi 51 kekerasan terhadap anak dan sisanya kekerasan terhadap perempuan. Angka di tahun 2023 itu angkanya 93, terdiri dari 51 kekerasan anak dan sisanya kekerasan terhadap perempuan. Nah, untuk rincian sebagian kecil kekerasannya fisik, ada sebagian presentasinya juga kekerasan seksual, khususnya untuk anak-anak, dan dimana di kategori sesuai dengan undang-undang itu di bawah 12 tahun. Dan semua kasus yang masuk ke UPTD PPA, alhamdulillah dapat diselesaikan, baik
secara kekeluargaan maupun sampai ke tingkat persidangan. Ini sudah selesai dan bagi anak-anak atau perempuan korban juga sudah kami dampingi secara psikologi sehingga sekarang sudah kembali ke keluarganya masing-masing. Kalau di semester pertama 2024 ini ada sekitar 19 kasus yang sudah masuk sampai bulan ini. sampai dengan tanggal 13 April kemarin. Itu tentang apa? Terkait anak dan perempuan. Kekerasan Rata-rata kekerasan fisik bagi anak. Rinciannya sebagian kecil kekerasan fisik dan sisanya kekerasan seksual. Nova Rintiwi memastikan untuk kasus yang masuk akan diselesaikan sebaik mungkin. Sedangkan semua kasus yang masuk di tahun 2023 sudah diselesaikan. Semua kasus yang masuk ke PPA sudah terselesaikan baik secara kekeluargaan maupun ke persidangan. Selain itu, jelas Nova Rintiwi, setiap anak dan perempuan yang mengalami kekerasan juga sudah didampingi psikolog. Lina Liska, JEK TV melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terus terjadi. Dari data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jabung Barat, setidaknya terdapat 14 kasus kekerasan perempuan dan anak, dengan jumlah korban sebanyak 18 orang. Setiap tahunnya, kasus kekerasan perempuan dan anak kerap terjadi, bahkan meningkat setiap tahunnya. Kepala UPT PPA Tanjung Barat Hardianti mengatakan, selain melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jabung Barat, peran orang tua juga diperlukan untuk mengawasi anak setiap harinya. Sebab di era teknologi canggih seperti saat ini, tipu daya pelaku kekerasan terhadap anak dapat terjadi. Seperti saat ini, UPTD PPA Tanjung Barat tengah menangani atau mendampingi kasus kekerasan anak, yakni kasus seksual, dan mayoritas terjadi terhadap anak perempuan. Dikatakannya, pendampingan psikologis anak yang menjadi korban pelecehan seksual harus didampingi secara khusus dan butuh proses, sebab korban kerap trauma akibat kejadian tersebut. Selain itu, diakui Yanti, faktor media sosial dan handphone menjadi pemicu terjadi kekerasan terhadap anak seperti kekerasan seksual. Berdasarkan data dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Tanjung Jabung Barat, terdapat 14 kasus perempuan dan anak yang terjadi hingga April ini. 8 diantaranya merupakan kasus kekerasan anak dan rata-rata pelecehan seksual. Selain itu, semua leading sektor diminta juga turut berperan dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak, agar tidak ditemukan kekerasan perempuan dan anak setiap tahunnya. Jadi kasus kekerasan yang terjadi di Tanjung Barat untuk semua baik perempuan maupun anak itu ada 14 kasus dengan jumlah korban 18. Dan rata-rata hampir 80% itu adalah kasusnya perempuan sebagai korbannya. Sementara untuk anak ada 8 kasus. Dari 8 kasus itu 5 kasus itu adalah seksual. Nah, sekarang dari khusus untuk anak itu kasus tadi 8 itu korbannya mencapai 13. mungkin nih setelah lebaran ini ada kita nerimo kasus juga Bu ya, setelah ini ada berapa kasus Bu dalam berapa hari terakhir ini? Nah, dalam April ini dari Jumat kemarin ada 3 kasus. 3 kasus Bu ya. Semua kasus seksual. Berarti kalau langkah kita sendiri kalau PPA sih tahu kalau setelah ini nih mungkin kalau untuk pendampingan itu saya tahu kalau Ya, karena kami UPT PPA itu adalah pelayanan setiap anak yang mengalami kasus kekerasan itu langsung kita dampingi sama psikolog. Nah, nanti kalau di sidang nanti kita dampingi juga. Nah, nanti hasil psikolog itu seandainya anak mengalami trauma berat, maka kita akan melakukan penanganan psikologis lanjutan sampai anak bisa lagi bersosialisasi ke masyarakat. Dengan demikian, Yanti berharap peran orang tua untuk mengawasi anaknya ketika di luar rumah. Hingga bulan April ini, mayoritas kekerasan seksual dominan terjadi pada anak perempuan di bawah umur. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini marak terjadi. Hal ini didasari dengan maraknya pemberitaan di berbagai media mainstream dan data dinas terkait. Hal ini dibenarkan oleh salah satu organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan anak yang telah banyak mendampingi korban atas kasus yang terjadi. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
akhir-akhir ini marak terjadi. Hal ini didasari dengan maraknya pemberitaan di berbagai media mainstream dan data dinas terkait. Hal ini dibenarkan oleh salah satu organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan anak yang telah banyak mendampingi korban atas kasus yang terjadi. Bertempat di kantor Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jambi yang berlokasi di wilayah Mayang, Desi Rosanti selaku pengelola program saat diwawancarai pada 26 April 2024 ini menuturkan pihaknya telah melakukan pendampingan sebanyak 15 kasus di wilayah yang berbeda-beda di Provinsi Jambi. Adapun pihaknya dalam melakukan pendampingan, menyediakan bantuan hukum gratis bagi korban, serta segala upaya hukum yang diperlukan. Namun begitu, tentu ada mekanisme organisasi yang harus dilakukan, yakni adanya aduan dari pihak korban langsung ataupun aduan masyarakat ke organisasinya. Desi menuturkan, pengalaman berkesan dari kasus yang pernah organisasinya dampingi ini terjadi di Kabupaten Sarolangun beberapa bulan lalu. Korban yang merupakan anak sekolah dasar yang notabene di bawah umur diperkosa berkali-kali oleh seorang pria berusia 55 tahun. Pelaku yang kabarnya memiliki kerabat orang berpengaruh ini sempat sulit dijerat hukum. Namun dengan perjuangan yang konsisten, akhirnya pihak kepolisian Polda Jambi berhasil menghukum pelaku dengan ganjaran setimpal sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Lanjut Desi, kasus ini menggambarkan betapa pentingnya upaya pencegahan yang mesti dilakukan. Karena dari banyak kasus yang didampingi, mayoritas korban dan pelaku berlatar belakang orang terdekat. Nah, jika misalnya anak itu menjadi pelaku juga dalam kasus kekerasan, itu biasanya dia awalnya jadi korban, dan itu pernah kita alami. Gitu. Dia menjadi korban dulu, kemudian dia mengajak, ataupun menjadi pelaku. Nah, pernah juga kita anak SMP, dia ternyata dijual, mengajak teman-temannya untuk melakukan semacam transaksi seksualitas kepada orang yang membutuhkan, gitu kan. Tetapi ternyata dia adalah korban juga. Artinya dia bertindak sebagai pelaku tadi atas trauma dia sebagai korban tadi Bu ya. Hampir rata-rata kalau anak kecil, anak-anak ketika dia disebut sebagai pelaku, dia adalah korban. Iya. Dan itu memang real kita temuin ketika ada laporan-laporan. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aktivis Ormas Koalisi Perempuan dan Indonesia yang bergerak dalam bidang kesejahteraan perempuan dan anak menuturkan, jika korban kekerasan dan pelecehan tidak didampingi dengan baik, maka dikhawatirkan akan bertindak asusila di masa depan. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri dan sampai berjumpa lagi. Maraknya aksi kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak dan perempuan menjadi sorotan tajam banyak pihak. Seperti Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jambi yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kesejahteraan perempuan dan anak. Desi Rosanti, selaku pengelola program Koalisi Perempuan Indonesia Jambi ini menuturkan, jika korban kekerasan dan pelecehan tidak didampingi dengan baik, maka dikhawatirkan akan bertindak asusila di masa depan. Maka dari itu, sejauh ini pihaknya dalam melakukan pendampingan terhadap korban, memang melakukan pendekatan khusus, baik secara emosional maupun material. Seperti yang telah dilakukan sebelumnya, dalam melakukan pendampingan terhadap korban, Koalisi Perempuan Indonesia melakukan kolaborasi bersama dinas terkait guna memulihkan trauma yang dirasakan oleh korban, serta juga mengajak korban untuk mau melakukan pengecekan kesehatan reproduksi guna mencegah penyakit. Desi berharap kepada sekolah-sekolah yang mendapati muridnya sebagai korban kekerasan ataupun pelecehan seksual untuk tidak mengeluarkan murid tersebut karena hal ini akan berdampak pada tekanan psikis pada korban. Dari Koalisi Perempuan Indonesia ini sudah banyak melakukan beberapa pendampingan kasus yang tentu saja kasus itu masih perlu ke organisasi kami. Ada beberapa, nah mungkin misalnya intensitasnya pengaduan tersebut yang masuk sekitar 3 kasus tiap bulan, itu pengaduannya macam-macam. Nah, jadi selama ini memang ada kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak,
dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Nah, biasa itu anak dan perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya korban-korban ini datang kepada kita didampingi oleh kader, kemudian kita identifikasikan apa persoalannya, kemudian kita asesmen, baru kita akan cross check terhadap kasus-kasus yang masuk di KPI itu sendiri. Itu nanti kita akan mengasesmennya apa kebutuhan daripada korban ini sendiri ketika dia didampingin untuk melapor ke KPI. Nah, nanti ada teman-teman para legal, pengacara, satgas, dan kader-kader yang lain yang belum terlatih nanti akan mendampingi kasus-kasus yang terlapor di KPI. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.